Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Tias sudah tilawah pagi ini dan semoga yang membaca dan mendengarkannya kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut aja nih ya sebelum kita menyapa pemateri gitu ya. Di sini sedikit ada sambutan dari perwakilan dari Yayasan perwakilan dari ISPM gitu ya, yaitu Kak Nur Sri Ubaya Asri, Ketua Divisi Youthpreneur ISPM. Kepada Kak Asri, dipersilakan. Terima kasih Kak Yumna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo kakak-kakak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini dinanti-nanti ya, dari sejak lama. Hari ini webinarnya terlaksana. Semoga kakak-kakak semua di sini dalam kondisi sehat. Baik ini salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, pertama-tama saya mewakili Ketua ISPM ingin sampaikan
Pertama, selamat datang untuk para peserta yang telah bergabung dalam webinar ini. Jadi YSPM ini adalah yayasan yang memang ada terkait kepada muslimah gitu dalam segala aspeknya gitu. Nah, salah satunya adalah program ini gitu. Jadi bagaimana kita mengedukasi bahwa perawatan kulit ini adalah sebuah cara kita untuk bersyukur kepada karunia yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Jadi terima kasih kepada Dr. Ismi yang sudah bersedia untuk berbagi dengan kita di webinar hari ini, juga pada panitia yang sudah bekerja keras melaksanakan webinar ini. Dan terakhir saya ucapkan selamat mengikuti webinarnya, semoga bermanfaat, bisa menyenangkan gitu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aci atas sambutannya mewakilkan Ketua YSPM gitu ya. Tanpa perlu berlama-lama gitu ya kakak-kakak sekalian, mari kita sebelum kita menyambut pemateri kita gitu, ada baiknya kita berkenalan dulu nih. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan, makanya kita kenalan. Sebelum berkenalan dengan pemateri, mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yumna Mahasin. Di sini sebagai MC dan moderator yang akan membantu berjalannya acara pada pagi ini gitu ya. Lanjut aja langsung yuk kita kenalan sama Dr. Ismi yang akan menjadi pemateri kita pada pagi ini. Kakak panitia boleh di-share screen untuk profilnya Dr. Ismi. Ya, di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, insya Allah ya. Ya, namanya Dr. Ismi Asyiyah Hajbiani. Panggilannya Dr. Ismi. Beliau ini mempunyai suami dengan 4 orang anak ya, Masya Allah. Pendidikannya pendidikan dokter di Universitas Erlangga pada tahun 2005. Nah, di sini juga teman-teman udah bisa lihat ya, ada pelatihan, ada pelatihan medik 2000. Nah, aktivitasnya untuk sekarang yaitu owner dan dokter Adivas Skin Clinic. Wah, jadi pas banget nih ya pemateri kita hari ini, nggak kaleng-kaleng nih. Terus selanjutnya yaitu anggota ID Kabupaten Bogor, member Perdaweri Jawa Barat, distributor satu itu ya, produk skincare juga ya. Pengalaman kerja di sini yaitu dokter umum klinik Prima Medica Bekasi pada tahun 2012, dokter umum klinik Denta Medica Jakarta pada tahun 2012, dokter estetik klinik Kiki Bogor 2013, dan dokter estetik Adivas Skin Clinic dari tahun 2014 sampai saat ini. Ya, tanpa perlu berlama-lama, kita persilahkan ke layar dan
mic-nya ini kepada Dr. Ismi. Halo, Assalamualaikum Dr. Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah ya dokter. Terima kasih nih sebelumnya sudah mau bergabung dan berbagi bersama kakak-kakak cantik-cantik ini. Sama nih, dikasih kesempatan juga buat sharing ya di hari Minggu ini. Boleh langsung di-share PowerPoint-nya aja ya, Mbak? Oke, Dok. Sebelumnya suara saya cukup jelas ya, teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Iya, boleh, Dok. Cukup kok, cukup jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Dr. Ismi. Tadi sudah dijelaskan singkat sama Mbak Yumna sedikit tentang saya. Pada hari Minggu pagi ini saya diminta untuk sharing ya. Jadi ini lebih ke sharing aja ya, bukan ngasih kuliah gitu. Jadi ini sharing mengenai bagaimana seorang muslimah itu fokusnya ke merawat kesehatan kulitnya. Silakan slide. Ya, slide. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana merawat kulit, sebaiknya memang kita harus tahu dulu ya seperti apa kulit kita ini. Jadi kalau dilihat lewat mikroskop gitu ya, ternyata kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas itu namanya epidermis, di bawahnya ada dermis, di bawahnya lagi ada hipodermis. Nah, di masing-masing lapisan itu ada struktur-struktur organ juga, seperti misalnya di epidermis ada lapisan kulit paling atas, kemudian di dermis banyak ya, ada kayak pembuluh darah, kemudian akar rambut, lalu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan lain-lain. Kemudian di hipodermis yang paling bawah ada lemak, saraf, dan sebagainya. Jadi kulit kita itu berlapis-lapis ya, nggak cuma satu lapis. Nah, kenapa kulit ini menjadi salah satu yang penting gitu ya untuk kita perhatikan? Karena ternyata organ terbesar di tubuh manusia itu mungkin kita taunya organ itu jantung, paru gitu ya, yang penting gitu ya. Padahal sebenarnya organ terbesar itu sebetulnya kulit. Jadi kulit kita itu organ terbesar yang ada di tubuh. Nah, fungsinya juga banyak gitu ya. Jadi fungsinya salah satunya adalah melindungi tubuh terhadap patogen. Patogen itu adalah hal-hal yang bisa merusak kesehatan kulit gitu ya, misalnya bakteri, kemudian virus seperti itu. Lalu melindungi tubuh juga dari kehilangan air yang berlebihan. Jadi kita kan ada kelenjar keringat ya, kalau kita beraktivitas lebih aja itu kan keringatnya menguap. Nah, si kulit ini membantu supaya penguapannya tidak berlebihan sehingga tubuh kita nggak dehidrasi. Lalu fungsi lainnya juga banyak, ada pengaturan suhu, lalu sensasi ya, misalnya sakit, gatal, itu di kulit, kemudian ada sintesis vitamin D, mungkin yang akhir-akhir ini jadi salah satu jadi yang banyak dibicarakan ya, vitamin D. Kemudian kita juga harus tahu bahwa kulit kita ini kan hidup ya, jadi selama kita hidup, kulit kita pun hidup, dia tumbuh, sel-selnya juga tumbuh. Nah, tapi ada namanya turnover kulit. Kalau misalnya organ lain mungkin tidak berganti, cuman kalau kulit itu berganti. Jadi lapisan kulit kita itu nanti yang atas lama-lama akan mati, tergantikan dengan sel kulit yang baru seperti itu. Nah, turnover kulit ini terjadi sekitar 14 sampai 21 hari, itu tergantung dari usia biasanya. Tuh. Slide. Slide. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang perawatan kulit, kita ini jadi satu hal yang penting banget ya, bagaimana cara kita mengenali jenis kulit kita sendiri, minimal jenis kulit kita sendiri ya. Slide. Nah, jadi ada namanya skin type test. Sebetulnya ini cara yang paling mudah dan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Ini bisa, kalau di sini disebutkan
sekitar 2 jam, tapi biasanya saya sarankan pasien-pasien itu untuk melakukannya di malam hari ya. Jadi kita bersihkan wajah dulu dengan pembersih yang biasa kita pakai, mungkin bisa sabun atau milk cleanser atau apalah cleansing oil misalnya ya, kemudian dikeringkan. Lalu biasanya kalau misalnya kita malam, kita pakai krim malam atau serum, itu jangan dulu. Jadi kita skip dulu step skincare yang lain. Kemudian kita tunggu, kalau di sini dibilangnya sekitar 2 jam aja. Tapi kalau saya biasanya sarankan semalaman. Jadi kita malam setelah bersihkan wajah langsung tidur. Nanti di pagi hari kita cek gitu ya. Nah ini kita harus cek bagaimana kulit kita tanda-tandanya. Nah, kulit kita itu termasuk kulit yang kering atau dry skin kalau kulit kita itu kerasa ketarik, kemudian dehidrasi. Jadi kalau kita pegang mungkin kering ya, itu mungkin kulit kita kering jenisnya. Nah, kalau jenis oily biasanya akan terlihat ya, kalau kita ngaca itu terlihat memang dia lebih mengkilap. Kemudian kalau kita usap pun bisa ada minyak. Nah, kalau kombinasi biasanya berminyak di area T-zone ya, T-zone, kemudian dan kering di area yang lain. Kalau normal, nggak ada masalah, tidak ada minyaknya, tidak terasa ketarik, tidak teraba kering gitu, itu normal. Nah, sensitif ini biasanya memang akibat dari pemakaian produk ya, macam-macam, atau terkena matahari pun bisa. Ini kelihatan sih dia akan memerah, kemudian perih mungkin ya, itu tandanya kulit kita sensitif. Nah, sebetulnya tidak ada satu manusia yang memang cuma punya satu jenis kulit aja, rata-rata sih kombinasi ya, rata-rata kombinasi. Jadi memang kita harus tapi kita harus mengetahui dominannya ke yang mana. Misalnya kita kombinasi antara kering sama oily, tapi kayaknya dominannya oily deh gitu. Karena lebih banyak area yang berminyak atau lebih banyak area yang kering. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, nanti di rumah masing-masing bisa dicoba nanti malam ya. Oke, next. Nah, cara lain itu kita bisa menggunakan namanya skin analyzer. Ya mungkin khusus ya, nah, kita biasa kita di klinik perawatan kulit atau di tempat praktek dokter spesialis kulit supaya jelas. Nah, kalau misalnya menggunakan alat ini akan lebih detail lagi nanti yang kita tahu. Mungkin bisa ada fleknya kelihatan, kemudian porinya terlihat. Kalau ada jerawat nanti mungkin terlihat juga seperti itu. Slide. Nah, kalau kita stop dulu, jangan dulu diklik. Kalau misalnya teman-teman di Indonesia nih ya, biasanya standar cantik tuh apa sih? Boleh dong open mic ya. Kira-kira kita kalau misalnya, ih cantik deh gitu. Misalnya kita lihat di TV deh, ada artis, atau di Instagram ya, paling sering mungkin. Ih cantik banget Kak gitu ya, suka ada yang komen gitu ya di postingannya artis. Nah biasanya menurut teman-teman nih, kalau misalnya cantik itu yang kayak gimana? Boleh dibuka mic-nya. Putih sama glowing, Bu. Putih sama glowing, oke. Yang lain ada lagi? Pori-porinya kecil. Pori-porinya kecil, ya. Terus apa lagi? Gak ada jerawat. Nggak ada jerawat. Apa? Apa lagi tuh? Bodinya dong, bodinya. Kalau misalnya mukanya, oke, glowing, putih ya. Nggak ada jerawatnya. Kalau badannya kira-kira gimana badannya? Tinggi, langsing. Tinggi, langsing, semampai. Oke. Ya, jadi kita memang dipaparkan banyak sekali standar kecantikan yang memang sebetulnya tidak standar ya, gitu ya. Itu standar buat siapa sebetulnya sih gitu ya. Cuma karena kita tinggal di Indonesia, mudah sekali gitu ya mengikuti satu tren atau satu hal lah apapun gitu. Misalnya zaman saya muda, ya sekarang udah masih muda ya padahal. Zaman saya muda dulu alis tuh kayak alis Krisdayanti gitu ya. Alisnya tuh tipis dan lancip gitu. Tapi sekarang berubah nih. Jadi trennya sekarang alisnya tebal gitu ya. Itu kalau di make up seperti itu. Nah, boleh diklik. Ya, jadi standar cantik di Indonesia ya rata-rata putih. Ya. Klik lagi. Ya rambutnya lurus ya, biasanya artis rambutnya lurus panjang. Lalu apa lagi? Ya tadi tinggi ya, kemudian langsing, ya tadi pori kecil, kemudian yang
ikuti kayak ya udah putih gitu, kemudian langsing tinggi, pokoknya itu banget deh, cantik banget ya menurut kita. Nah, cantik itu sebetulnya kan memang subjektif sekali ya. Kita mungkin melihat orang cantik karena cara bicaranya bisa jadi, karena attitude-nya bisa jadi dia jadi terlihat cantik sebetulnya, walaupun mungkin atau lihat misalnya atau mungkin ya sangat relatif. Nah ini mungkin sekarang banyak banget ya tutorial segala macam. Perlu diketahui bahwa efek bahan-bahan makeup itu banyak ya, bisa jadi iritasi, bisa jadi jerawat, bisa jadi flek. Nah itu kita harus hati-hati. Nah ini saya berpraktek estetik ya di klinik kan dari mulai tahun 2013. Paling banyak ya kasus nanti yang akan saya bahas di sini slide itu adalah salah satunya itu akne atau jerawat. Nah biasanya jerawat ini dari mulai yang masih muda sampai yang berumur pun ada. Jadi usia 40-50 tahun itu kemudian baru timbul jerawat itu juga ada. Ya boleh di slide? Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini adakah yang bermasalah dengan jerawat? Boleh bilang saya? Boleh, oh iya boleh. Oke, ada ya beberapa ya. Mungkin dari yang jerawatnya cuma 1-2, jerawat yang beruntusan, sampai mungkin yang agak parah dan cukup banyak jumlahnya. Nah, sebenarnya saya mau sharing sedikit tentang terbentuknya jerawat. Jadi kenapa jerawat tuh kok bisa ada sih di kulit kita ya? Jadi kulit kita dia seperti yang di awal saya bilang, ada lapisan kulit paling atas, epidermis, kemudian ada pori ya, yang jadi tempat tumbuhnya rambut, kemudian ada namanya kelenjar sebaceus, itu penghasil minyak biasanya. Nah, kenapa kalau misalnya di awal biasanya namanya komedo ya, komedo awal. Itu biasanya karena lapisan atas kulit itu dia berproduksi banyak. Bisa macam-macam sih karenanya mungkin penumpukan sel kulit matinya ya bisa jadi. Kemudian atau di sini disebutkan androgen stimulation. Jadi stimulasi dari hormon androgen itu menambah produksi sebum. Jadi sebumnya itu tambah banyak. Nah, itu biasanya akan terbentuk komedo ya, mulai menutup tuh di atas-atasnya tuh ya sedikit. Nah, komedo kemudian berlanjut nih. Karena tambah menumpuk sel kulit matinya, kemudian tambah lagi sekresi dari kelenjar-kelenjar, jadi dia agak membentuk massa ya, agak cukup besar di situ. Lanjut lagi kalau misalnya dia terinfeksinya Propionibacterium acnes, bakterinya banyak berproliferasi, kemudian dia bisa menimbulkan namanya radang. Radangnya di sini masih radang sedang ya, mild inflammation, jadi masih sedang radangnya. Kalau tambah parah lagi, radangnya tambah banyak, bisa jadi nodul atau kista ya, kista jerawat. Jadi kalau misalnya kayak jerawat yang kayak bisul, tahu ya, yang gede-gede, kemudian merah dan sakit itu biasanya. Nah, kalau untuk udah jerawat yang seperti nodul sembuh tuh biasanya jaringan jadi terbentuk bopeng. Oke, seperti itu slide. Ya, ya jadi intinya sih sebetulnya ini macam-macamnya ya, di macam-macamnya jerawat itu bisa kita sebutnya white ya, white itu karena dia masih komedonya masih tertutup sama kulit gitu ya. Kalau yang udah terka namanya head karena terlihat mata komedonya. Lalu kalau sudah ada inflamasi tadi ya infeksi bakteri namanya papul, dia biasanya meninggi, kemudian ada merahnya kalau dipegang sakit. Kemudian kalau inflamasinya tambah parah, dia jadi pustul itu sudah terbentuk nanah ya. Jadi sudah ada
jerawat banyak ya, salah satu bisa jadi yang kemudian kurang menjaga hygiene ya, kita males cuci muka misalnya, atau aku mau cuci mukanya pakai sabun mandi aja sekalian biar nggak ribet gitu ya, atau apa kalau tidur sarung nggak diganti-ganti gitu ya dalam waktu yang lama, kemudian yang pakai jilbab keringat masih dipakai lagi kayak gitu. Jadi seperti itu higienitasnya kita ya berpengaruh juga. Kemudian lifestyle yang kurang baik bisa jadi pola makan. Nah, ini pola makan sangat pengaruh banget ya kalau untuk penderita jerawat. Biasanya saya akan sarankan mengurangi ya biasa mengurangi yang pedas-pedas sama mengurangi yang terlalu berempah ya. Seperti mungkin masakan Padang kan rempahnya banyak banget gitu ya. Itu biasanya memicu juga bisa. Kemudian tidurnya kurang atau waktu tidurnya tidak sesuai, itu juga bisa. Kemudian kurang olahraga, jadi metabolisme tubuhnya kurang bagus. Nah, yang selanjutnya adalah produk yang salah bahkan berbahaya. Jadi banyak, yang nggak banyak ya, cuman ada beberapa pasien yang datang ke klinik saya itu, dia jerawatan gitu, itu akibat pemakaian produk tertentu gitu. Jadi ini harus kita hati-hati sekali ya. Lanjut. Nah, biasanya kalau teman-teman di sini mungkin usianya sekitar berapa nih? Sekitar 11 sampai 20-an awal ya. Kalau misalnya pada usia seperti itu, biasanya yang lain lagi boleh langsung dikeluarin aja semuanya. Lalu kalau diraba kasar, lanjut masih ada? Ya, atau mungkin kemerahan, entah itu karena matahari atau karena produk. Kemudian komedo ya, mungkin komedo paling mengganggu, terlihatnya jadi kasar, jadi kelihatanlah ada komedonya. Warnanya tidak rata, mungkin bisa karena jilbab ya, paling banyak karena jilbab, atau karena sekarang kan mungkin masker, lalu pori besar, dan flek. Jadi hal-hal ini biasanya yang paling banyak saya temui di pasien-pasien yang datang ke klinik. Nah, mengenai pori besar ya, tadi disebutkan ada yang bilang kalau cantik itu porinya nggak kelihatan gitu ya. Jadi sebetulnya memang pori itu sebetulnya ukurannya itu sudah dari sananya istilahnya gitu ya. Memang orang sama Allah tuh dikasih porinya ukurannya kecil. Biasanya jenis kulitnya tuh dia normal atau mungkin kering. Ada juga yang porinya besar dan biasanya itu jenis kulitnya itu berminyak gitu ya, karena memang untuk bantu untuk mengeluarkan produksi minyak yang berlebihan gitu. Nah, biasanya kita menggunakan produk atau treatment ya, kalau misalnya di klinik kecantikan biasanya kita treatment bantu untuk mengecilin pori gitu sebutinnya. Sebetulnya bukan mengecilkan ukurannya, tapi kita bantu supaya kulit itu lebih bersih, kemudian setelah lebih bersih, kemudian dia akan lebih kencang biasanya kalau sel kulitnya diangkat, sel kulit mati diangkat itu, kulit itu akan beregenerasi, salah satunya kolagen. Kolagen itu bikin kulit kita lebih kencang gitu ya, lebih kencang, kemudian lebih lembut, lebih bersih. Nah, itu tuh efeknya menjadi porinya itu jadi kelihatan tidak terlalu tampak gitu. Sebenarnya ukurannya sih tetap aja, cuman karena lebih bersih gitu. Flek itu nanti kita bahas setelah ini. Slide. Ya, jadi hiperpigmentasi atau flek ini macam-macam ya. Kalau kita teman-teman bisa lihat di slide, itu ada macam-macam. Ada yang namanya melasma, ada yang namanya freckles, ada yang namanya sunburn spot, kemudian radiation spot, pregnancy spot, pimple mark, uneven skin tone. Jadi kita sebut ini semua biasanya tetap sama-sama flek ya, gitu karena hiperpigmentasi. Jadi kulit kita tapi di bagian tertentu pigmennya meningkat, bisa jadi 12 atau 15, nah itu menyebabkan nah ini ya, jadi apa sih sebetulnya penyebab dari hiperpigmentasi yang tadi itu ya?
kalau berdasarkan penelitian ada menyebut vitamin B2 itu bisa menyebabkan flek. Paling banyak dia adalah exposure dari sinar UV. Nah, itu memang kalau untuk ke kulit itu dia agak menimbulkan banyak efek negatif ya, apalagi kalau waktunya mungkin tidak tepat. Kemudian hormonal seperti tadi disebutkan mungkin saat pregnancy atau biasanya kalau ibu-ibu tuh minum pil KB gitu ya, itu bisa juga berpengaruh. Lalu ada genetik, itu bisa jadi predisposisi ya kalau kita ayah kita atau orang tua kita, tante kita, nenek kita ini riwayat flek, kemungkinan kita juga bisa jadi. Kemudian skin injury itu luka ya, kulitnya luka atau karena sebab alergi bisa jadi. Nah, kita kan sebisa mungkin ya kita mencegah. Nah, yang paling penting ada yang paling utama buat saya itu biasanya saya sarankan selalu itu adalah penggunaan sunscreen. Nah, sunscreen ini mungkin teman-teman yang suka dilihat di Instagram ya, udah cukup teredukasi, mungkin banyak beauty blogger gitu ya, beauty vlogger itu suka nyebut-nyebutin tentang sunscreen-nya, itu benar. Itu jadi sunscreen ini ngebantu banget supaya kulit kita itu tidak terpapar sinar matahari dan menimbulkan efek yang negatifnya, salah satunya si hiperpigmentasi ini gitu ya. Nah, sunscreen ini juga nanti saya sebutin lagi sih kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa sedikit. Sunscreen ini tidak hanya digunakan sekali sehari gitu ya, jadi karena sunscreen ini perlu di reapply karena dia tuh tidak bisa melindungi kulit kita seharian. Jadi paling itu bisa melindungi sekitar 3-4 jam aja. Jadi kalau misalnya kita pakai sunscreen jam 7 pagi, jam 11 ya, jam 10, jam 11 itu kita harus apply ulang. Nah, apply ulangnya dengan kita bersihkan dulu sunscreen yang awal gitu. Seperti itu ya, memang kelihatannya ribet tapi memang harus begitu gitu ya idealnya. Lalu kita juga bisa melakukan gentle eksfoliasi atau menghilangkan sel kulit mati tadi yang saya sebut sebelumnya ya. Jadi kalau untuk di rumah kita bisa lakukan dengan scrub wajah. Gunakan produk khusus scrub yang untuk wajah ya, karena scrub untuk kulit tubuh biasanya beda. Nah, ini punya komedo, please jangan dikorek-korek. Jadi jerawatnya sama komedo jangan dikorek-korek sendiri gitu, apalagi nggak tahu caranya, kemudian juga nggak bersih gitu ya, itu bisa menyebabkan tadi flek itu ya. Lalu kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan, dan kalau perlu adalah mengkonsumsi suplemen vitamin ya, termasuk vitamin B12. Kalau saya karena kebetulan lagi pandemi, jadi memang sebaiknya konsumsi suplemen lengkap ya. Makanan kita tuh benar-benar sehat banget gitu, itu ya oke lah nggak usah suplemen, tapi kalau misalnya kita cukup, baiknya tambah dengan suplemen. Oke, slide. Nah, jadi kulit yang sehat ya, kita balik lagi, kita targetnya kulitnya sehat. Kita bukan target kulitnya putih atau kulitnya pori-porinya kecil gitu ya. Ini kita targetnya kulitnya sehat, harus didapatkan dari perawatan kulit yang benar. Nah, ini pengalaman saya itu didapatkan harus dengan produk dan treatment. Jadi memang kalau dengan produk saja biasanya sih membantu hanya sekitar 40%. 60%-nya lagi biasanya harus dibantu dengan treatment, apalagi kalau memang ada indikasi keluhan yang lain ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, diklik aja. Ya, ini perawatan dasar kulit. Nah, sekarang kita masuk ke perawatan dasar kulit. Mungkin teman-teman boleh sharing lagi dong yang sudah dilakukan di rumah nih. Sekarang untuk perawatan kulit, boleh di open lagi tadi. Kakak kayu. Cuci muka, Cuci muka. pakai pelembab sama masker. Lembab, cuci muka, sunscreen, apalagi? Masker. Masker, oke. Udah cukup bagus ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau merawat kulit ya, kita sebetulnya nggak bisa cuman aku pengennya satu kali aja deh, satu step aja. Nah, itu ternyata nggak bisa sayangnya. Jadi kita memang harus melakukan beberapa step. Nah, salah satunya ini yang dasar nih,
biasanya saya sarankan tetap 5 step ini. Boleh diklik aja semua. Yang pertama adalah cleansing atau pembersihan. Kalau kita kemudian kita biarkan gitu ya. Nah, itu udah gampang banget, namanya bakteri tadi, bakteri akne itu nempel kemudian bikin jerawat, itu gampang banget. Jadi ini jadi proses yang utama ya kalau untuk di awal untuk kulit. Nah, yang cleansing oil ya apapun itu boleh, dan kita harus mengasah sendiri ya, kita perlunya 1 kali step aja cleansingnya apa, double cleansing perlu nggak double cleansing. Kemudian moisturizing, yang tadi bilang pakai moisturizer ya, itu ya bener ya, jadi melembabkan. Mau jenis kulit kita kering atau moisturizer. Kemudian protecting atau perlindungan, yang utama adalah tadi ya perlindungan terhadap sinar UV, pakai sunscreen itu penting. Kemudian eksfoliasi, tadi pakai scrub, atau kalau misalnya di klinik kecantikan bisa kita lakukan chemical peeling atau mikrodermabrasi mungkin ya, itu juga membantu. Lalu kita harus juga memberikan nutrisi gitu ya ke kulit. Jadi nggak cuma badan doang nih, nggak cuma minum jus doang, itu juga pengaruh ya, tapi juga pemberian nutrisi dari luar seperti misalnya serum itu juga diperlukan. Oke, slide. Ya, slide lagi. Langsung aja. Oke. Ya, jadi ini penjelasan lebih rincinya ya, proses cleansing menggunakan sabun atau pembersih susu wajah, fungsinya menghilangkan kotoran dan minyak berlebih. Nah, penggunaan sabun ini maksimal 3 kali aja ya sehari ya. Misal kita kotor banget, ya pokoknya setelah aktivitas yang paling wajib itu harus pakai, tapi maksimal 3 kali aja, karena kalau lebih itu khawatirnya kulitnya nanti terlalu kering. Kemudian setelah pemakaian sabun, karena sabun itu biasanya dia basah ya, jadi pH-nya basah karena memang buat ngangkat minyak sama kotoran. Kalau misalnya nggak basah, biasanya akan susah ngangkat minyak kotorannya. Nah, setelah itu kulit kita ini harus dikasih toner, jadi toner atau astringent. Sebenarnya toner aja ya cukup. Fungsinya adalah mengembalikan pH kulit normal ke pH 5 sampai 6. Jadi sebenarnya pH kulit kita itu asam. Karena si sabun itu basah, jadi kita sebaiknya menggunakan toner itu untuk mengembalikan keasaman pH kulit. Gitu. Slide. Nah, yang kedua moisturizing, tadi ya melembabkan kulit dari luar dan pelembab untuk merehidrasi kulit. Pelembab dapat digunakan tiap habis mandi 2 kali sehari. Nah, ini memang pelembab sebetulnya tidak hanya untuk kulit wajah ya, kulit badan pun perlu. Jadi kalau misalnya bisa di kamar mandi memang sediakan hand body ya. Jadi setelah kita mandi dikeringkan pakai handuk, lalu langsung pakai hand body seperti itu. Slide. Langsung aja. Oke. Nah, ini protecting yang tadi ya, sunscreen, perlindungan kulit dengan menggunakan tabir surya, wajib ya, baik ketika beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Nah, ini mungkin ya kita selama pandemi ini banyak di dalam rumah, mikirnya kalau nggak keluar ngapain sih pakai sunscreen, kan nggak kena matahari gitu ya. Padahal sebetulnya sinar UV bisa masuk, itu kan nggak hanya yang kerasa panas di kulit ya, jadi rumah kita jadi terang itu sebetulnya ada sinar UV-nya. Jadi walaupun di dalam rumah kita tetap memakai sunscreen. Kalau di Indonesia sekarang sudah disarankan SPF-nya 30. Lalu kalau mau keluar rumah sebaiknya setengah jam ya sebelum beraktivitas. Lalu aplikasikan ulang tadi 3 sampai 4 jam dengan sebelumnya dicuci dengan air atau dengan apapun ya pembersih wajah. Oke, slide. Nah, nutrisi dari luar dan dari dalam. Yang tadi ya seperti serum, kalau misalnya disesuaikan aja sih sama jenis kulitnya atau keluhannya, misalnya lagi jerawatan bisa pakai serum jerawat, kalau yang enggak mungkin serum whitening atau brightening itu boleh juga. Ya, lanjut lagi. Nah, lalu exfoliating, tadi ya pakai scrub,
Kalau scrub itu pakainya 2 kali seminggu aja, jangan tiap hari. Intinya sih kita mau ngambil sel kulit mati, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan penggunaan masker. Tadi yang udah pakai masker sudah bagus, tapi sebelumnya pakai scrub dulu deh, jadi akan lebih bersih biasanya. Gitu. Slide. Nah, ini contoh slide lagi. Contoh skincare rutin ya. Kalau misalnya artis-artis biasanya dia bikin skincare rutin gitu ya, apa aja. Nah, ini biasanya untuk pagi hari ada namanya sabun ya, foam, cleanser, moisturizer, lalu sunscreen. Jadi kalau pagi sih 4 step aja ya. Jadi ini 4 step aja kalau pagi. Kalau malam mungkin kita habis pakai make up mungkin atau pakai BB cream ya atau pakai apa sih alas bedak. Nah, itu kita harus biasanya perlu dosing. Bisa pertama pakai oil cleanser dulu, kemudian pakai sabun, lalu toner, lalu moisturizer, mungkin nanti tambah krim malam. Boleh. Jadi ya malam juga minimal 4 step gitu. Slide. Nah, mungkin kalau misalnya kita 4 step ribet banget sih, banyak banget gitu ya. Nah, kita kalau misalnya mau membandingkan sama orang Korea, kenapa mereka bisa glowing gitu ya? Karena stepnya nggak cuma 4. Stepnya orang Korea tuh 10 gitu ya minimal. Jadi ini contoh skincare rutin orang Korea, ya entah siapa ya, pokoknya kalau di Korea itu memang banyak sekali jenis step-step perawatan kulit, mulai dari oil cleanser, ya tadi ya, face wash, exfoliator, toner, essence, serum, sheet mask, eye cream, moisturizer, sunscreen. Itu. Jadi ini mungkin tidak digunakan dalam satu waktu ya, satu waktu hanya biasanya setiap hari pasti aja ada yang dipakai. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang mau glowing kayak artis Korea ya step-stepnya harus dilengkapi. Slide. Nah, selain dari luar, tadi kan kita produk-produk yang bisa kita gunakan dari luar ya. Ternyata dari dalam pun seperti organ yang lain, nutrisi dan olahraga juga penting nih bagi kesehatan. Ya, jadi nutrisi yang berpengaruh pada kulit ya, yaitu omega 6, omega 3 itu terdapat pada ikan laut. Jadi yang tinggal dekat laut atau yang mudah mendapatkan ikan laut silahkan dikonsumsi secara ada seed itu ya apa kalau makanan sehat bisa flaxseed atau apalah biji-bijian yang lain itu juga bagus. Terus C sama D bisa kita dapatkan dari sayur buah, kuning telur, susu, dan suplemen. Zinc dan selenium nih ya, ati ayam, daging merah, jamur, gandum, kacang. Jadi memang apa yang kita makan itu harus beragam sih ya, supaya semua kita dapatkan. Terutama yang mikronutrien ya, yang sebenarnya tubuh kita hanya perlu sedikit, tapi penting gitu. Jadi tetap harus dilengkapi. Slide. Ini ya, suplemen kesehatan kulit juga ada, sekarang macam-macam, bisa dikonsulkan ke dokter masing-masing. Lagi, ya, contoh makanan sehat. Di mungkin namanya apa ya, rujak ya, rujak atau apa sih karedok mungkin ya yang mentah-mentah. Jadi kalau orang bule biasa makanan kayak gini, kalau sarapannya ya kalau orang Indonesia biasanya sarapannya apa? Nasi uduk. Kita harus latihan nih kayak hari tuh supaya terpenuhi tadi ya zat-zat untuk kesehatan kulit. Slide. Kemudian, nah ini penting, slide lagi, caranya memilih produk. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, produk yang sekarang banyak ada di pasaran, gimana cara milihnya? Boleh slide? Ya, pertama tadi setelah kita tahu apa jenis kulit kita harus sesuaikan produknya. Jadi biasanya untuk kulit atau untuk kulit kering itu akan dijelaskan di kemasan.
Kemudian kita pastikan produknya original. Misalnya kita mau beli produk Korea aja deh, aku pengen coba produk Korea. Nah, itu kita pastikan Indonesia ini memang banyak sekali produk-produk yang bisa dipalsukan gitu. Jadi kalau misalnya ya kita mungkin dilihat dari harganya ya, kalau misalnya yang original harganya 150.000, kok dia bisa jual cuma 30.000. Nah, itu kita hati-hati itu bukan produk ori gitu ya. Jadi kita harus pastikan dapat produk yang original. Lalu setelah sekarang sih bisa di googling ya komposisi, misalnya kita mau cek komposisi produk Wardah misalnya, atau Pons atau apapun lah, itu kita bisa cek. Kalau kita mungkin di supermarket, minimarket, kita cek dulu belakangnya apa aja isinya, kemudian pakainya seperti apa. Nah, yang penting kemudian adalah cek izin. Biasanya kalau di Indonesia izinnya izin POM ya, Badan POM. Jadi biasanya akan tertera nomor POM-nya. Lalu pastikan didapat dari tempat yang terpercaya. Misalnya sekarang kan produk-produk skincare lokal yang dijual secara pakai reseller gitu ya, itu kan banyak juga. Nah, itu kita harus pastikan juga bahwa memang kita membeli di tempat yang memang menjual barang yang asli gitu ya. Di produk-produk skincare utama itu yang kalau kita googling aja ya di Shopee ya, itu banyak sekali deh, parah banget sih menurut saya ya. Saya entah gimana kok kayaknya pemerintah kurang apa ya, kurang menindak tegas gitu ya penjual-penjual seperti itu. Sampai terjual tuh sampai ribuan. Itu saya nggak habis pikir sih sebetulnya. Jadi memang kalau kita mau nyalahin pemerintah gampang gitu ya, nyalahin yang jual mungkin gampang. Tapi yang paling penting adalah kita konsumen harus jadi konsumen yang pintar dulu gitu. Jadi kita nggak asal beli aja, asal lihat testimoni aja seperti itu. Ya, oke, slide. Nah, jadi merawat kulit sebetulnya sama kayak kita merawat badan kita yang lain ya. Mensyukuri karunia yang Allah berikan. Jadi Allah udah kasih kita kulit yang utuh gitu ya. Mungkin nggak bermasalah apa-apa. Kalau ada orang mungkin kulitnya banyak penyakitnya, kalau kita kan alhamdulillah sehat misalnya. Ya kita harus rawat gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak merawat apa yang Allah kasih. Nah, ini juga penting kalau misalnya ada mungkin orang bilang, saya mah udah tua ngapain sih ngerawat kulit. Usia 20 bagus. Atau kita baru ngeh di usia 30, ya nggak apa-apa, mulai aja sekarang, lakukan dengan konsisten, dan yang penting adalah sabar. Biasanya itu penyakitnya ya, kalau misalnya pasien-pasien yang saya temui itu kurang sabar. Jadi baru seminggu misalnya pakai produk, dok kok nggak ada perubahan apa-apa gitu. Perubahan apa yang mau dimaksud ya sebetulnya? Padahal kan kulit kita ini hidup, butuh adaptasi, butuh. Slide lagi. Untuk penjelasan dari saya rasa cukup sekian. Intinya kalau misalnya kita mau merawat kulit ya lakukan ya, yang niatkan karena Allah. Kalau misalnya sudah punya suami, niatkan untuk menyenangkan suami gitu ya. Intinya sih seperti itu. Saya tutup untuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banget nih Dokter Rizmi. Tadi kakak-kakak udah denger ya. Ternyata kulit kita tuh banyak banget lapis-lapisannya gitu, dan banyak juga apa ya bisa dibilang kendala-kendalanya yang sering kita temuin gitu di hari-hari gitu. Jangan salah, saya juga suka ada jerawatnya gitu, suka kesal sendiri gitu sama jerawat. Walaupun jerawatnya 1 atau 2, tapi kadang pindah gitu dok ke punggung gitu. Gimana itu dok? Gitu. Jerawatnya pindah ke punggung dok. Ini masuk ke pertanyaan ya Mbak? Iya boleh sekalian dijawab tuh dok. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau jerawat memang predileksi lokasinya emang selain di wajah itu di leher, dada, dan punggung gitu. Jadi memang di tempat itu mudah sekali terbentuk jerawat. Jadi kalau tadi misalnya di muka kita pakai sabun khusus jerawat, ya kalau misalnya ternyata kita jerawatan juga di daerah badan, ya kita pakai juga sabun badan yang khusus jerawat.
Seperti itu sih Mbak, dan memang perlu tambahan sih kalau misalnya di punggung ada krim malamnya gitu-gitu juga harus digunakan tuh. Gitu. Tuh kan, tambah lagi ilmunya teman-teman. Nah ya, ya kita langsung aja ya dok ya. Mungkin tanya jawab, mungkin dari kakak-kakak semua yang di sini nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggebu-gebu gitu, pengen ditanyain gitu ke dokter gitu, masalah-masalah kulit gitu ya. Boleh kakak-kakak, boleh di chat, boleh raise hand, angkat tangannya. Ngomong aja yuk biar Ya, kenalan. boleh angkat tangan di itu gitu, di layarnya apa? Raise hand yuk. Raise hand aja katanya. Yuk, yang mau tanya boleh raise hand, nanti dibukain mute-nya. Boleh nih langsung. Silahkan Kak Nurjana. Selamat pagi dok, saya Nurjana mau bertanya. Kalau untuk mata panda itu penyebabnya apa ya dok? Apa namanya untuk misal ya kalau misalkan tidur begadang gitu, kita udah begadang gitu, tapi tetap timbul mata panda gitu dok. Nah, cara mencegahnya bagaimana dan cara menghilangkannya bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang kalau untuk di bagian mata, kita biasanya membagi dua ya, ada yang namanya dark circle sama eye bag gitu. Kalau cuman warnanya aja yang lebih gelap dibanding warna kulit lain, biasanya kita sebutnya dark circle ya. Mungkin mata panda tuh maksudnya hitam aja apa ada kantongnya? Sama ada kantongnya juga dok. Dan ada kantongnya juga ya. Nah ini kalau misalnya masih muda sebetulnya mungkin lebih ke karena kurang tidur ya, mata lelah ya, biasanya disebutnya mata lelah. Harusnya sih kecuali memang dia keturunan, di bagian mata itu sebetulnya kalau masih muda sih nggak akan terlalu banyak lemaknya. Jadi kecuali memang keturunan ya, kalau keturunan biasanya pada beberapa orang memang dia akan udah ada banyak lemaknya di situ. Kalau misalnya tidak ada keturunan ya mungkin betul ya, mungkin bisa karena tidurnya, selain tidur waktu tidur yang cukup, jamnya juga harus tepat nih Mbak. Jadi kita misalnya kita mau tidur 7 jam sehari, tapi tidurnya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang misalnya, itu kan salah gitu. Jadi waktunya juga harus tepat di malam hari gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita merasa memang kayaknya kok mataku memang entah mungkin jadi itu kita dengan dikompres dingin, bisa menggunakan yang paling sederhana misalnya timun kita dinginin di kulkas, kita tempelin di mata, itu bantu sih menyegarkan. Nah untuk produknya tetap sih kayak serum mata itu harus digunakan gitu. Di rumah serum mata itu membantu juga. Sudah terjawab belum Mbak Nur? Terima kasih dok. Sama. Ya, terima kasih dokter, terima kasih Kak Nurjana atas pertanyaannya. Ini dok, ada di kolom chat itu pertanyaannya, kalau kita hanya memakai sunscreen, tidak memakai make up, apa tidak masalah hanya mencuci muka dengan facial wash? Gitu dok, terima kasih. Ya, seperti tadi saya bilang ya, jadi intinya kita kan dulu produk yang kita gunakan istilahnya nggak berat ya. Kalau misalnya kayak sunscreen aja, biasanya kalau sunscreen itu dia nggak akan nggak akan ngisi pori. Jadi memang cuma di permukaan aja, dan dia biasanya sih water base ya. Jadi lebih lebih light dia. Kalau misalnya cuma sunscreen yang seperti itu sih cukup sih facial wash biasa aja, sekali aja cukup. Oh gitu, tuh jadinya boleh cuma satu kali cleansing. Kalau saya biasanya 2 kali tetap. Nggak tahu kenapa. Boleh, kalau punya waktu dan punya produknya boleh aja. Lanjut yuk kakak. Ada yang mau tanya lagi? Resen lagi aja nggak apa-apa, yuk. Saya Kak. Oke, boleh. Yuk, silahkan. Dok, itu apa masalah jerawat ya?
Jadi saya tuh masalah jerawatnya itu selalu di hidung, tapi nggak lama, sehari langsung pecah. Selalu di lipatan hidung, di dalam. Dalam mana? Di sini sih, di bawah hidungnya gini. Memang di daerah hidung biasanya kan lebih berminyak ya. Kita kalau misalnya kita kulit kombinasi pun di daerah hidung tuh mungkin lebih berminyak. Ya lebih fokusin aja membersihkan minyak di daerah situ. Udah pakai sabun. Sekarang masih zaman nggak sih kertas minyak itu? Biasanya di minimarket ada tuh kertas minyak. Jadi mungkin seharian kita udah agak berminyak lagi, itu bisa ditap-tap sama kertas minyak itu supaya si minyak tuh nggak terlalu lama nempel di kulit gitu. Nah khawatirnya kan kalau misalnya terlalu banyak minyak, kemudian dia nempel debu gitu ya, itu lebih cepat terjadi jerawat. Jadi kalau saya saran sih di daerah situ kita seharian misalnya kita tap-tap pakai kertas minyak itu di daerah hidung gitu. Nah mungkin membersihkannya di daerah situ lebih bersih lagi lah gitu, entah lebih lama atau mungkin ditambah lagi produknya pembersihannya gitu. Seperti itu sih Mbak Nabila. Ya kalau lokasinya di situ terus sih kemungkinan memang karena di situ mungkin Terima kasih dokter. ya sama-sama. Nah, lanjut ya dok, ini ada dari kolom lagi nih. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, untuk produk yang sudah BPOM aja, apa benar aman bagi kita yang muslim dan akan harus ada halalnya gitu? Maksudnya Sertifikat halal ya. harus ada tercantum sertifikat halalnya nggak sih dok gitu? Nah sebenarnya kita balik lagi tadi kita kan dia memang sudah BPOM pasti akan dicantumkan jelas sih mengandung apa saja. Kalaupun apa ya, saya pikir kalau misalnya yang sabun seperti itu sih jarang pakai yang misalnya minyaknya minyak babi gitu. Saya pikir jarang sih produsen-produsen produk skincare itu pakai yang seperti itu. Cuma kita bisa pastikan sih dengan membaca komposisi ya. Sebetulnya tidak semua yang nggak punya sertifikat halal kan jadi haram kan sebenarnya gitu kan. Jadi kita bisa cek komposisinya aja gitu. Kalau misalnya nggak ada kira-kira nggak ada bahan-bahan yang mencurigakan sih, insya Allah sih nggak apa-apa sih menurut saya. Gitu. Jarang juga sih, kecuali misalnya apa ya produknya ya mungkin serum dari siput gitu atau yang aneh-aneh gitulah itu. Kalau yang biasa-biasa sih saya rasa sih jarang sih yang pakai yang bahan-bahan haram ya, tapi dicek lagi aja gitu, sebaiknya dicek lagi. Jadi harus cek komposisinya lagi Kak. Tuh. Nah lanjut dok, apakah jerawat itu beda sama beruntusan dok? Gimana tuh cara ngatasin si jerawat atau beruntusan itu? Nah, memang beruntusan ini kita kan istilah kita sendiri ya. Kita harus tahu dulu beruntusannya daerah mana, kemudian munculnya ketika apa. Dari debu ya, rata-rata tungau gitu bisa jadi beruntusan. Tapi kita juga harus tahu kalau lokasi mungkin di wajah, kemudian ada merah-merahnya, kemungkinan itu sejaknya gitu. Jadi bentuknya seperti beruntusan, meninggi, dia di kulit tuh meninggi, cuman udah ada inflamasi bakteri yang tadi kita sama-sama lihat tadi tuh. Jadi memang harus dilihat lokasinya dulu, kemudian kalau misalnya masih ragu ya cek aja ke dokter, dok ini beruntusan apa jerawat gitu. Ya karena harus dilihat gitu bentukannya. Nah gitu kakak-kakak ya. Jadi beruntusan itu bahasa kita sendiri. Iya bahasa sendiri soalnya. Nah lanjut lagi dok. Ini ada pertanyaan, masker muka tuh maksimal berapa kali sih dok dalam seminggu, atau boleh setiap hari kah, atau berapa hari sekali gitu? Nah, masker muka ini sebetulnya kan macam-macam ya. Yang saya tahu isinya, kandungannya macam-macam. Selama dia buat
pakai serum aja itu ya boleh-boleh aja tiap hari kalau punya budgetnya ya, kan lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Kalau misalnya maskernya yang buat kayak masker dari lumpur gitu, lumpur atau apa sih, clay mask gitu ya. Clay mask tuh biasanya dia ngangkat minyak. Jadi kalau yang bentuknya kayak gitu jangan dipakai tiap hari karena biasanya dia bikin kulit agak kering sih gitu. Jadi pakainya 2 sampai 3 kali seminggu aja. Kalau masker untuk melembabkan mah nggak apa-apa setiap hari ya dok ya, sheet max gitu nggak apa-apa setiap hari kalau ada budgetnya. Kalau ada budgetnya boleh. Iya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang kan ada tuh dok, apa tuh masker yang ngangkat kulit mati itu juga ada kan? Oh gitu ya, ada ya. Yang susah banget dicabut. Hati-hati ntar cabut serem banget itu. Ya hati-hati ya, maksudnya banyak produk-produk menurut kita aneh-aneh itu nggak usah lah kalau bisa nggak perlu banget ya. Cari yang alami-alami aja ya dok ya. Iya. Nah ada lagi nih dok, sebaiknya penggunaan exploit pada kulit wajah akan bekerja efektif dan boleh digunakan berapa kali dalam seminggu? Exfoliatnya apa? Scrub maksudnya? Ya mungkin scrub atau yang sekarang lagi booming tuh dok, yang ditetesin gitu, yang apa sih, AHA gitu loh dok, yang lagi booming di TikTok gitu, yang lagi viral di dok. Iya itu ada dia. kan ya, jadi ya. Ini pada main TikTok nggak nih di sini nih? Kayaknya banyak sih dok nih main TikTok. Ya, jadi yang viral di TikTok bukan berarti benar ya. Jadi intinya sih kalau kita seperti tadi ya, turnover kulit kan sebetulnya 14 sampai 21 hari. Kalau kita misalnya mau ngilangin sel kulit mati, memang sel kulit mati itu bisa jadi dengan scrub, tapi kalau scrub itu kan hanya permukaan atas banget lah, nggak dalam-dalam ya. Itu ya sebetulnya 2 kali seminggu cukup. Kalau misalnya mau lebih dalam, misalnya pakai peeling, peel ya, mungkin AHA peel atau apalah, itu jangan sering-sering, apalagi misalnya masih muda, masih umurnya belasan. Itu kan kita kulitnya berganti 21 hari, jadi kita harus nunggu kulitnya berganti dulu sebetulnya. Gitu. Jadi kalau peeling-peeling kayak gitu, pastikan dulu kita tahu kita butuhnya seberapa banyak, berapa persen gitu ya, kan AHA pun ada persen-persenannya ya. Dan itu kita harus nunggu sampai si sel kulit barunya udah tumbuh dulu gitu, atau sampai sel kulit matinya udah numpuk, baru kita boleh angkat lagi. Nah itu memang nggak bisa di ini sendiri sih ya, kalau misalnya kira-kira kita ragu ya balik lagi tanya aja ke dokter gitu, daripada salah. Jadi kalau misalnya scrub, kalau scrub mah karena untuk di atas aja gitu dok, itu berapa kali tuh bro? 2 kali seminggu aja. 2 kali tapi seminggu. Jangan heboh-heboh banget ya, maksudnya ngegosoknya kan biar bersih gitu. Ngegosoknya jadi lama dan ini jangan, nanti takutnya iritasi kan. 2 kali seminggu tapi light aja bersihinnya. Jangan kenceng-kenceng ya. Nanti kayak bersihin panci emak yang gosong gitu kan. Mendingan tenaganya buat bersihin panci ya. Iya ya, seperti itu. Kalau nih selanjutnya dok nih ada pertanyaan, dok harus pakai apa tuh? Jerawat batu itu biasanya kalau kita pencet nggak keluar gitu ya. Padahal jerawat nggak boleh dipencet loh gitu ya. Memang harus, nah makanya saya tadi bilangnya selain produk harus ada treatment juga, karena memang dengan produk aja ada beberapa masalah kulit yang tidak bisa diselesaikan gitu. Jadi biasanya tetap perlu ada treatmentnya. Kalau di klinik jerawat batu itu nanti kita keluarkan dengan dibikin jalan dulu ya, pakai needle ya. Jadi pakai jarum kecil kita bikin jalannya, terus kita ekstraksi menggunakan alat gitu. Nah itu harus kayak gitu sih. Soalnya kalau kita paksain di rumah, kita pencet sendiri, malah takutnya ini nanti rusak ya gitu dan membekas. Seperti itu sih. Ya kakak, semoga bisa terjawab ya. Ada yang nanya dok, milia atau yang bintik-bintik putih gitu loh dok, yang di bawah mata tuh, itu sebenarnya apa sih dok penyebabnya, sama cara menghilangkannya tuh gimana tuh dok? Jadi milia itu, kalau bener milia ya, karena memang diagnosa bandingnya banyak. Kalau milia beneran itu dia karena tersumbatnya kelenjar keringat salah satunya.
gitu. Tapi penyebab pastinya itu belum tahu, apakah bisa genetik, apakah karena matahari, itu kayaknya masih dipelajari gitu. Jadi memang penyebab pastinya belum tahu. Tapi yang pasti dia memang tersumbat. Nah, biasanya bukan satu-satu cara ya, salah satu cara itu kalau kami di klinik namanya kita treatment electrocauter, karena memang kalau kita keluarin kan nggak bisa tuh pakai tangan ya, memang perlu bantuan alat. Kalau dengan electrocauter tuh kita membakar gasnya, harap dalamnya itu bisa keluar gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau di klinik namanya electrocauter treatmentnya. Nah, kalau kemarin kalau saya baca-baca, Dok, katanya bisa pakai kayak exfoliating atau diuap gitu mukanya gitu. Itu gimana tuh, Dok? Benar nggak tuh, Dok? Diuapnya berapa lama ntar keluar sendiri apa gimana? Nggak ngerti sih. Nah, makanya. Gitu ya. Sebenarnya kalau pengalaman, intinya sih kita mau melunakkan si kulit gitu ya kan, kalau pakai exfoliating itu ya, supaya bisa keluar. Tapi beberapa orang hal itu susah juga gitu, tetap dipaksakan, jangan terlalu dipaksakan banget gitu ya, kalau memang nggak bisa, daripada nanti luka sih, malah membekas dan ada bintik-bintik hitamnya kan juga nggak jadi bagus ya. Iya gitu. Jadi lebih baik dikonsultasikan saja ya, Dok ya. Betul. Lanjut, Dok, pertanyaan selanjutnya. Katanya boleh nggak sih, Dok, kalau misalnya aku pakai pelembab, pencuci muka sama make up aja, tapi nggak pakai sunscreen. Itu boleh nggak, Dok? Jadi kalau cuma bilang cuci saya muka. boleh apa enggak? Tadi saya udah bilang sunscreen mah wajib ya. Yang wajib sholat sih. Cuma kalau buat kulit sunscreen jadi wajib. Gitu, karena intinya sih makanya dari step-step yang tadi minimal 5 yang saya bilang tadi, masing-masing step itu ada manfaatnya. Kalau misalnya kita skip satu step, ya kita nggak dapat manfaatnya gitu aja. Dan kita udah menanggung resikonya istilahnya ya. Kalau kita misalnya kita nggak mau pakai sabun, ya resikonya kulit kita kotor, mungkin jadi bisa banyak jerawatnya, komedoin dan segala macam. Kalau kita nggak mau pakai sunscreen, ya nanti efeknya kulit kita cepat tua, ya cepat keriput, ada flek-fleknya, ya kita siap aja dengan itu. Seperti itu sih. Jadi memang tiap masing-masing step itu udah ada manfaatnya gitu. Ini, Dok, ada dari pertanyaan dari Kalupna. Dok, mau tanya, untuk perawatan akne dan anti-aging di klinik tuh biasanya kira-kiranya budgetnya berapa ya, Dok ya? Aduh, kalau budget mah bervariasi ya, ditanyakan saja ke kliniknya mau apa, treatmentnya perlu apa, kemudian budgetnya berapa, karena tiap-tiap klinik kayaknya sih beda-beda sih. Bisa dipatok apa teman-teman, budgetnya tuh berapa gitu. Ada Ditanya aja lagi langsung biasanya. Langsung aja. Tanya harga dulu nggak apa-apa. Ya, kakak ada yang mau bertanya lagi? Yuk, boleh. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Lihat tentang kantung kan. Ini biasanya kalau anak muda kantong mata karena drakoran, Dok. Itu dia. Ya. Nonton drakornya jangan coba. Dan malam pagi ya enggak juga, Pak. Ya. Sudah, ada lagi pertanyaan? Ganjil nggak nih? Ayo, dikeluarkan saja nggak apa-apa. Jangan malu-malu gitu. Lagi. Boleh. Kalau sunscreen itu urutannya kan paling terakhir ya. Nah, tapi sunscreen yang saya pakai itu boleh di awal, Dok. Itu gimana ya maksudnya? Boleh nggak kalau sunscreen-nya dipakai di awal gitu? Di awal tuh gimana jadinya? Jadinya Coba apa sunscreen dulu, sunscreen dulu. Oh, sebetulnya sunscreen itu udah ada pelembabnya. Kalau misalnya memang perlu tambah pelembab, mendingan sih sebelum sunscreen sih.
sebelum sunscreen pakai pelembab dulu, baru sunscreen. Habis itu tunggu supaya si sunscreen-nya nyerap dulu, baru pakai bedak gitu. Karena khawatirnya kalau belum nyerap si sunscreen-nya kena spons bedaknya malah keangkat, jadi takutnya percuma gitu. Gitu sih. Ya, terima kasih dokter. Ya. Terus, lanjut dok, nih ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya komedo di hidung, itu penyebab timbulnya apa tuh dok? Dan atau sekarang ada masker yang buat cabut komedo tuh boleh nggak dok dipakai dok? Tadi ikut nggak pas slide tentang Tuh, tadi di slide udah disebutkan ya penyebab komedo satunya itu penumpukan sel kulit mati ya di dalam pori. Jadi memang kita pastikan kalau untuk mencegahnya kita pastikan pori itu selalu bersih gitu ya. Kalau misalnya pas kotor langsung dibersihkan lagi, kotor bersihkan lagi. Nah, kalau pakai produk-produk seperti Porepack itu boleh aja sih sebetulnya, cuman jangan terlalu sering dan setelahnya harus ada after treatment-nya gitu loh. Jadi karena kita udah ngambil komedonya, porinya terbuka, ya kita harus bersihkan misal atau bantu istilahnya menutup pori lagi mungkin dengan pakai toner atau pakai astringent atau pakai masker boleh. Tapi jangan yang terlalu iritatif ya, misalnya kayak tadi maskernya yang kenceng banget itu saya khawatirnya malah jadi iritasi sih gitu. Oh ya tuh Kak Nurbaiti ya. Tadi udah dijawab. Boleh aja boleh pakai Porepack gitu. Ya. Saya pernah dok nih pengalaman pakai kayak Porepack gitu kan. Jadi dia ada 2 step. Yang satu stepnya buat ngangkat komedo, yang satu lagi kayaknya yang buat itu tuh yang setelah pakai diangkat komedo ya. Malah ini ada jerawat kecil-kecil putih-putih tuh gitu. di hidung. Aduh, habis itu mungkin kurang bersih kali ya. Aduh, tidak ya. Mungkin nggak cocok atau kurang bersih kali ya. Kalau saya sih menandakannya berarti saya tidak cocok dengan yang itu gitu. Ya bisa jadi. Karena kan kita yang mengenal kulit kita sendiri ya cocok atau enggaknya. Jadi kalau misalnya udah ada alarm berintik-berintik itu biasanya saya bilang oh berarti ini nggak cocok sama produk kayak gitu. Nah ini mungkin ya ada sedikit tambahan kalau misalnya kita mau tahu produk cocok apa enggak biasanya kan cocok nggak ya dok gitu kan pada nanya kayak gitu. Nah sebetulnya tidak ada yang tahu sampai kita mencobanya sih sebetulnya gitu. Makanya kalau misalnya mau ya dicoba dulu. Kalau misalnya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan sih insya Allah sih nggak apa-apa gitu. Jadi kita berani mencoba. Ya, lanjut dok, nih ada pertanyaan lagi. Aku mau tanya sebaceous filaments itu apa bedanya sama komedo dan bagaimana cara mengatasinya? Sebaceous filamen? Iya. Kayak apa sebaceous filamen? Mbaknya baca di mana Mbak? Sebaceous filamen. Ini di chat tuh, ada di chat. Boleh Mbak siapa? Dari Mbak Haifa. Mbak Haifa boleh dijelaskan sebaceous filamen apa? Soalnya saya baru pernah dengar malah istilah itu. Boleh di open mic? Open mic ya Mbak Haifa ya. Biar lebih jelas nih pertanyaannya. Mbak Haifa, boleh? Saya baru ngeh ya. Maksudnya baru pernah dengar karena filamen itu kan yang ada di hidung dan sama kayak komedo dan banyak yang bilang itu sel kulit mati, Dok. Katanya. Iya, istilah ini sebetulnya saya baru dengar diciptakan entah oleh siapa gitu ya. Seperti misalnya apa? Akne fungal gitu ya. Yang banyak juga sebenarnya akne fungal itu entah itu istilah dari mana gitu ya. Nah, sebaceous filamen itu saya kebetulan nggak tahu itu apa. Yang tahu filamen itu lembaran sebetulnya, dan sebaceous itu kelenjar minyak gitu, kelenjar lemak di kulit. Nah, sebaceous filamen kayak apa saya juga nggak ngeh ya. Tapi kalau misalnya itu di hidung dan itu sel kulit mati, komedo pun terbentuk bisa karena sel kulit mati gitu. Jadi mungkin
mungkin itu satu hal yang sama ya, biar keren aja apa di sebaseous filamen. Sebetulnya komedo, kalau komedo kita kan porinya tertutup sama sel kulit mati, itu bisa jadi. Nah, itu terbentuk komedo gitu. Kalau filamen tuh lembaran sih, apa bentuknya lembaran dia? Atau bisa Mungkin dicabut harus gitu kayak ganti kulit gitu kali, Dok. kayak ganti kulit ya. Enggak Ya kalau paham saya gitu, juga. kalau gitu sih bukan ini ya. Mungkin enggak sih, karena sebaceous gland itu kan di dalam kulit ya. Sedangkan kalau sampai bisa kita cabut keluar itu mungkin bukan. Itu sih Mbak, mungkin harus dicari tahu lagi, baca di mana dan dicari seperti apa bentukannya gitu. Nanti kalau mau share ke saya boleh ya, Mbak Iya Yumna ya. itu. Nanti boleh kita di-share di grup, nanti saya Mm-mm. sambungkan ke dokter itu. Iya, Oke. boleh. Lanjut, ada lagi kakak-kakak yang mau tanya, silahkan, daripada nanti mengganjal di hati gitu kan ya. Boleh, silahkan. Yuk, ditanyakan saja gitu. Misalnya buat remaja nih, apa mau ditanyain? Usianya rata-rata berapa sih yang hadir di sini? Oh, absen. Pelajar, tapi ada Di juga chat, sih yang 20 ke atas gitu, Dok. boleh ada ya. Mm-mm. Ya, Tapi sih, rata-rata pelajar sih. intinya sih kalau masih muda ya itu mumpung masih muda sih mulai aja sekarang gitu loh perawatan kulit, karena bisa jadi kita tuh bisa menuai hasilnya tuh masih nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti itu. Kalau kita menunda merawat kulit pun kita akan baru kerasa mungkin ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi mungkin mumpung sekarang udah tahu ilmunya, caranya dikerjakan aja mulai sekarang. Kalau misalnya menurut kalian, teman-teman 5 step atau 4 step tadi terlalu banyak banget sih gitu, ribet ya. Ya mulai aja dulu 1 step, nggak apa-apa, 1 step, 2 step. Nanti lama-lama terbiasa dan tidak akan terasa berat sih gitu. Dan kalau kita merasakan hasilnya pun nagih istilahnya gitu ya, karena kulit kita dirawat sama nggak dirawat akan beda biasanya. Jadi kalau kita udah kerasa nih kulit kita enteng, kemudian bersih, ya udah deh aku bersihin lagi, aku ini lagi gitu. Seperti itu sih. Nah, benar. Jadi skincare tuh nggak instan ya, Dok ya? Tuh. Nggak ada skincare yang instan. Banget. Justru Nggak kalau ada. instan butuh dicurigain ya, Dok. Ya, betul banget. Kalau misalnya 2 minggu bilang langsung glowing, nah itu harus kita waspadai ya. Gitu. Jadi jangan mau instannya gitu. Betul. Ya mungkin kayak saya pun sekarang gitu ya, usia saya sekarang 35, khas kulit tahun yang lalu gitu. Kalau waktu itu mungkin saya nggak mulai-mulai ya sekarang mungkin entahlah kayak apa gitu. Jadi ini penting banget sih. Terus mungkin mengingatkan ibunya atau kakaknya gitu ya, sama-sama. Jadi ayo deh mulai yuk bareng-bareng deh. Di rumah ada temennya kan lebih enak, maskeran bareng gitu ya, facial bareng mungkin di rumah itu akan lebih 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 mudah mungkin kayak gitu sih. Asik banget kan teman-teman punya quality time bersama ibu dengan maskeran bareng. Mantap banget. Ya, jadi nggak merawat diri sendiri juga, ibunya juga ikut dirawat gitu. Senang sih pasti ibu kita tuh kalau kita ajak, mah yuk mau pakai masker ini mah kita beliin gitu ya. Tuh pasti senang, iya ayo gitu. Pasti senang sih. Cara adik saya minta beli skincare gitu, Dok. Oh gitu. Ngajakin ibunya dulu. Ibunya tertarik, dia jadi dibeliin skincare. Jadi beliin sekalian ya. Kan sekalian mah gitu ya, bareng-bareng mah. Iya. Tuh Pintar gitu. juga. Boleh lah itu caranya. Yuk, ada lagi nggak? Oh, ini ada yang raise hand lagi. Dok, silakan Kak Nurul. Ya dok. Ya. Aku sebentar ada yang nganter paket sebentar ya. Bukain Oke, pintu Dok. sebentar ya. Ya, ditunggu ya Kak Nurul ya.
Ya, maaf ya. Gimana Mbak Nurul? Ya dok, aku mau nanya kalau misalnya untuk treatment gitu, sebaiknya dari Suaranya kurang jelas ya. Kak Nurul, maaf suaranya bergema Kak Nurul. kalau untuk treatment dokter sebaiknya dari umur berapa ya? Terima kasih dok. Di klinik ya maksudnya ya? Oke, kalau treatment di klinik kan sebetulnya di klinik tuh biasanya disediakan macam-macam treatment ya. Misalnya ya belas-belasan. Tuhan ya biasanya tergantung kondisi kulitnya. Kalau misalnya cuma bersihin komedo, facial dari usia sekitar 11, kalau udah ada keluhan itu boleh sih mulai pakai produk gitu. Jadi tinggal kita perhatikan aja waktunya. Jadi misalnya facial yang sekarang sama facial yang selanjutnya itu jaraknya berapa lama. Biasanya untuk misalnya keluhannya komedo atau jerawat ringan, itu sebulan sekali itu udah cukup sih, nggak perlu lebih sering gitu. Dan itu mungkin perlunya facial aja. Tuh. Nah, sudah terjawab ya Kak Nurul ya. Lanjut dok nih, ada di chat lagi. Pertanyaannya adalah kalau pori-pori yang agak besar atau bopeng di pipi bisa nggak disamarkan? Misalnya kayak pakai produk apa gitu dok? Kalau misalnya pori ya seperti tadi yang saya sebutin sebelumnya, intinya sih kita bantu membersihkan kulitnya, kemudian bantu ngencengin kulitnya gitu ya, mungkin pakai produk kayak produk-produk anti aging yang melembabkan dan meregenerasi kulit itu kalau pori ya. Cuman kalau misalnya tergantung juga tampilan porinya seperti kalau misalnya memang terlalu parah, biasanya kita kalau di klinik kita lakukan chemical peeling, kemudian kita itu membantu. Kalau misalnya bopengnya tergantung biasanya bopeng apa sih, bekas jerawat kali ya? Bekas Biasanya jerawat atau kalau bekas jerawat batu gitu suka bopeng kan ya? bekasnya ya. Nah ini bopeng ini yang susah sih. Kalau dengan produk aja saya nggak, kalau yang saya tahu tidak akan bisa membantu ya kalau cuma pakai produk. Biasanya harus kita lakukan tindakan ya. Kalau di klinik kita lakukan namanya tindakannya dermapen atau intinya sih kita bantu si sel penyembuhan untuk dirangsang mengisi si bopengnya tadi. Jadi kita memang lukai harapannya selnya ini kalau agak sabar. Jadi gitu. Ya, bisa buat semua orang ya. Kalau kita misalkan apa lebih lama, bakteri mungkin jadi nempel gitu. Itu sih. Jadi tapi benar-benar jadi bisa bikin belang nggak tuh dok tuh? Kayaknya nggak semua orang ya. Gitu. Ada orang-orang tertentu aja tuh yang begitu. Mungkin ada kemungkinan entah alergi atau apa yang lain ya. Kayaknya nggak semua orang sih. Ada yang nggak apa-apa aja tuh, apa keringetan langsung cuci muka gitu ya. Tapi nggak kenapa-napa gitu. Jadi itu sedikit hoax ya dok. Mungkin ya. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau ditanya untuk kakak-kakak yang lain? Oh tuh, ada tambahan dok. Katanya kalau kayak gitu bisa panuan dok. Bener nggak dok? Kalau panu itu kan sebenarnya karena jamur ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba jamurnya ada di airnya mungkin bisa. Airnya mengandung jamur gitu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya
karena perubahan suhunya kayaknya sih enggak sih. Kalau panu sih karena jamur ya. Gitu. Jadi benar ya, udah itu tuh nggak benar semuanya gitu. Ya, enggak Jadi semuanya ya itu kalau benar. misalnya mukanya it's okay aja ya nggak apa-apa. Nah, tunggu. Sudah? Masih ada lagi? Saudara yang masih mengganjal tidak kakak-kakak untuk masalah muka-muka gitu. Intinya adalah skincare itu investasi kok. Ya dok ya. Nah itu kata yang investasi. Betul. Kita ngerawat sekarang tuh Investasi. buat nanti. Nah dok gimana tuh kalau misalnya ada yang ngomong, aku mah cuma pakai bedak Air wudhu bayi aja. aja Oh. gitu, air wudhu aja, bedak bayi aja Biasanya air wudhu gitu. aja gitu ya. Air wudhu aja, bedak bayi aja gitu. Aku mah macem-macemin mukanya gitu. Itu gimana tuh dok tuh? Ya itu biasanya Cara. pada beberapa orang yang memang alhamdulillahnya itu Allah kasih kulitnya tuh baik-baik aja gitu loh. Bahkan nggak apa-apain pun ya kayaknya tuh nggak apa-apa. Tapi itu kan hanya 1001 ya istilahnya ya. Ya kita spekulasi kalau kita kira-kira kita kulitnya nggak bagus-bagus amat, kemudian kita nggak bersih-bersih amat juga orangnya, jangan spekulasi sih kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi tetap sih karena air wudhu mah wajib ya kalau mau sholat harus wudhu. Ya tetap harus wudhu. Tapi bersihin muka kalau misalnya kulit kita berdebu gitu ya, debunya kena minyak ya harus pakai sabun dong gitu. Karena secara ilmiahnya kalau minyak tuh nggak akan terangkat dengan air aja, itu harus ada sabunnya. Itu sih gitu ya. Jadi maksudnya kita sebagai muslimah ya kan dakwah itu nggak hanya lewat ceramah gitu ya. Bahkan mungkin dari penampilan kita sendiri tuh orang ngelihatnya oh muslimah ternyata rapih ya gitu, bersih, wangi, nggak bau gitu. Ya dari situ aja sih itu udah menunjukkan bahwa Islam itu ya bagus gitu. Seperti itu sih. Jadi jangan dianggap tuh kita tuh kayaknya kok ngapain gitu ya. Ya tergantung niatnya betul sih. Jadi memang harus luruskan niat aja masing-masing. Gitu ya kakak-kakak ya. Oh, Kak Nurul resen lagi nih. Ya Kak, mau bertanya lagi Kak Nurul? Yes. Nggak bisa lower Oh. ya. Nggak bisa lower. Oke. Oke. Oh ini satu lagi deh dok nih. Ya. Tentang bibir. Dari tadi nggak ada yang ngebahas tentang bibir nih dok nih. Oke. Kalau bibir kita hitam apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dok? Satu lagi nih dok. Oke, ya bibir belum dibahas ya. Intinya bibir, kalau warna bibir, yang pasti satu genetik juga ada ya. Jadi memang ada beberapa orang yang dari lahir bibirnya merah merona gitu ya, sampai gedenya juga merah merona. Ada yang mungkin di keluarganya bibir memang cenderungnya berwarnanya lebih gelap. Tapi bibir sama seperti kulit wajah pada umumnya, kulit tubuh ya pada umumnya, dia juga bisa terkena efek sinar matahari, bisa terkena debu dan kotoran, bisa juga. Jadi memang perawatan bibir juga perlu nih, betul nih, bagus nih pertanyaannya. Jadi bibir itu kita kalau misalnya kita tahu ada namanya lip scrub, itu boleh dipakai tuh lip scrub 2 kali seminggu juga sama. Kalau ada namanya lip mask, masker bibir itu juga boleh dipakai. Kemudian sekarang ada lip gloss ya, mungkin lip gloss yang mengandung UV filter bisa tuh. Jadi sama seperti kulit lainnya ya, kulit bibir juga betul harus dirawat. Sekarang ada juga dok lip serum. Nah iya betul lip serum. Jadi memang stepnya kalau bisa 5 step juga tuh sama kayak kulit wajah gitu. Jadi Bagus bibir kan bagian. Bibir kan sebagian dari wajah ya dok ya. Ya betul. Adanya di wajah. Oke, yuk terakhir dokter nih, aku minta closing statement dari dokter, pesan-pesan untuk kakak-kakak yang cantik-cantik ini gitu ya. Kayaknya pesannya udah dari tadi ya. Udah dari tadi ya. Ada lagi nggak nih terakhir? Mohon maaf ya kalau misalnya kesannya ya si dokter kok galak amat sih gitu. Lebih ke gemes sih kalau misalnya kadang cantik. Ini pakai ini aja gitu ya, pakai ini aja. Ya mungkin ada beberapa orang acne fighter ya, sebetulnya
yang udah walaupun udah berusaha segala cara, tetap kayaknya jerawatnya masih ada aja. Ya, intinya sih Allah kan menilai ikhtiar kita, ya kita ikhtiarkan saja yang setahu kita, yang sebisa kita, semampu kita, nanti ya hasilnya serahkan pada Allah. Ya seperti tadi sih, kalau misalnya namanya merawat kulit mah jangan ditunda-tunda, kalau misalnya bisa mulai sekarang nih setelah webinar nih langsung nih mulai. Kemudian lakukannya konsisten, jadi jangan seminggu pertama rajin, minggu depannya aduh kayaknya males banget ya gitu, itu nggak akan ada hasilnya gitu, dan harus sabar yang terakhir. Itu aja Mbak Yumna pesan-pesannya. Nah, itu ya. Jadi harus konsisten, harus sabar. Hasilnya nanti belakangan gitu. Ya, terima kasih ilmunya banget kakak-kakak ya, insya Allah ya. Ilmunya dapet, pesan-pesannya dapet gitu ya, bahwa muslimah itu waktu itu tuh aku dapat apa ya, mendapat omongan sih, mendengar seseorang ada yang ngomong muslimah tuh jangan nyebelin gitu. Apa sih muslimah nyebelin tuh? Muslimah yang tidak merawat tubuhnya gitu. Mungkin ada orang-orang yang akan sedikit terganggu dengan ketika kita tidak merawat tubuh kita. Allah tubuh, badan, muka, kulit yang Allah kasih sedemikian rupa untuk kita, itu yang terbaik untuk kita, maka harusnya kita menjaga gitu dari apa yang Allah sudah kasih gitu. Jangan malah abai dan acuh tak acuh gitu kan. Allah juga nggak suka orang yang tidak bersih gitu kan. Kebersihan sebagian dari iman ya kakak-kakak ya. Ya sebelum saya tutup kakak-kakak untuk acara udah masuk siang ya ini ya, pagi ke siang ini gitu ya, untuk mengingatkan kembali agar dimohon kakak-kakak setelah ini tidak keluar dari grup gitu, tidak keluar dari grup WhatsApp, karena kita masih bisa sharing-sharing, insya Allah akan ada tips-tips dari kami mungkin di setiap harinya atau setiap minggunya gitu ya. Jadi mohon tidak keluar, dan akan ada acara-acara yang menarik lainnya gitu kan, selain bahas tentang kalau kali ini kita tentang kesehatan kulit gitu ya, kecantikan diri, mungkin di kemudiannya kita akan ngebahas tentang apa yang sedang booming atau sedang dipermasalahkan gitu bagi muslimah gitu ya. Jadi mohon tidak keluar untuk dari grup sekali lagi, dan pembahasan kita pada siang kali ini, pada pagi sampai siang kali ini, insya Allah kita niatkan untuk menjaga apa yang sudah Allah kasih gitu kan. Secantik-cantiknya kita, semerawat-merawat dirinya kita, insya Allah masih harus tetap cantik dalam hati, cantik dalam iman gitu ya teman-teman ya, harus tetap dijaga itunya gitu. Dan tadi kata Dokter Rizmi adalah balik lagi ke niat. Innamal a'malu binniyat gitu. Niat awal kita tuh apa sih gitu kan. Dan pasti niat awal kita untuk berskincarean gitu, itu hanya untuk merawat kok, bukan buat caper mungkin kalau kata orang, atau bahasanya apa sih? Caper atau apalah gitu ya gitu. Jadi luruskan niat gitu setiap gitu kan, sholat aja, setiap sholat kita berniat kembali gitu kan, nggak ada niat satu kali untuk sholat seharian gitu kan, nggak ada gitu. Ya. Itu aja mungkin ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ismi yang telah Sama-sama Mbak. berbagi ilmu kepada kita, yang insya Allah dapat banget nih pelajarannya hari ini gitu ya. Saya pribadi sebagai moderator, kalau ada salah-salah kata gitu yang saya ucapkan selama acara berlangsung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah yang baik-baik datangnya dari Allah. Kalau ya ada salah, itu datangnya dari saya sendiri gitu ya. Tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin.
Sebelum teman-teman jangan keluar dulu, jangan live Zoom dulu, kita foto bersama yuk. Boleh kakak-kakak dibuka ininya, dibuka kameranya ya, kita berfoto bersama dengan kakak-kakak yang cantik-cantik ini gitu ya. Yuk boleh dibuka kakak-kakak ya. Nanti kakak admin tolong difoto ya. Belum Kak, kita buka dulu kameranya yuk. Yang cantik. Nanti masuk apa? Masuk Instagram saya palingan. Bohong, bercanda. Yuk, kakak buka yuk. Kakak admin udah siap? Kakak admin nganggu. Kalau sudah siap. Kakak admin Rahma dan Kak admin Mila sudah siap? Kalau sudah mau ngangguk, biar kita siap. Oke, yuk. Foto ya. 1, 2, 3. Lagi kakak admin. Yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Sudah kakak admin suka ngerjain. Orang lagi mukanya lagi aneh, jangan kayak gitu ya kakak admin ya. Ya sudah, terima kasih teman-teman. Kakak-kakak semuanya. Tadi sudah saya tutup ya. Insya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak sekali lagi. Saya jadi speechless gitu, nggak bisa ngomong apa-apa nih ya. Kita tutup sekali lagi ya untuk baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Rizky. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mbak. Izin live, Kak. Ajak sempurnanya jebakan dusta terima cinta ayat nyata lepaskan asa kontaklah Tuhan terakhir cinta semua maha karya kamu sempurna yang menimpa segala baik anugerah cinta cipta terjaga. Temukan aku dalam doamu, carilah aku di sepertiga malammu. Walau semua ini hanya terisi malu, tapi ku yakin labuhan terakhir akan menjemputku. Sekarang simpan aman dalam hatimu.